Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kita semua punya tapi sering banget kita abaikan, intuisi. Lupain deh anggapan kalau ini tuh semacam kekuatan magis atau mistis. Anggap aja ini sebuah keterampilan, otot mental yang bisa kita latih dan kita perkuat. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya. Nah, ini dia gambaran perjalanan kita. Pertama, kita bakal bongkar apa itu intuisi, lebih dari sekedar firasat biasa. Lalu, kita intip sedikit sains di baliknya. Setelah itu, kita masuk ke perangkat praktis buat melatihnya, belajar bedain mana intuisi sejati dan mana yang cuma gangguan. Dan terakhir, gimana caranya menjadikan intuisi sebagai sekutu terpercaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari bagian pertama, melampaui firasat. Di sini kita akan bangun fondasi yang kuat, mengubah cara pandang kita dari yang tadinya cuma firasat nggak jelas, menjadi sebuah keterampilan yang benar-benar bisa diandalkan. Saya yakin banget hampir semua dari kita pernah kan? Perasaan aneh di perut atau bisikan kecil di kepala yang bilang, ya ini jalannya. Atau sebaliknya, tunggu, kayaknya ada yang nggak beres. Nah, perasaan inilah yang akan kita urai. Ini jadi titik awal kita. Jadi sebenarnya intuisi itu apa sih? Gini deh, intuisi itu bukan tebakan asal-asalan. Ini adalah otak kita yang bekerja super cepat mengenali pola dari semua pengalaman yang pernah kita alami. Bahkan yang kita sendiri udah lupa, lalu menyajikannya sebagai sebuah wawasan instan. Sekarang kita pindah ke bagian kedua untuk melihat gimana semua ini bekerja. Ini bukan sihir loh, tapi murni hasil dari kekuatan pemrosesan otak kita yang luar biasa. Inilah sains di balik suara hati Anda. Coba deh pikirin angka ini sebentar. Lebih dari 90% dari semua yang kita lihat, dengar, dan rasakan itu diproses di bawah radar kesadaran kita. Otak kita itu kayak mesin pengumpul data raksasa yang kerja non-stop di belakang layar. Dan intuisi adalah cara otak ngasih kita rangkuman singkatnya, semacam headline dari semua data itu. Dan ini bukan ide baru loh. Puluhan tahun yang lalu, Carl Jung, salah satu bapak psikologi, udah pernah membahas ini. Dia menyebut intuisi sebagai persepsi melalui alam bawah sadar. Ini jadi penegasan kalau apa yang sekarang kita ukur dengan sains modern sebenarnya udah dipahami secara konsep sejak lama. Nah, psikologi modern menjelaskan ini dengan teori proses ganda. Anggap aja otak kita punya dua sistem kerja. Sistem satu itu intuisi kita, super cepat dan otomatis, kayak autopilot. Terus ada sistem dua, yaitu pikiran analitis kita. Ini lambat, penuh pertimbangan, dan butuh usaha. Keduanya ini bukan musuh ya, mereka itu partner. Tujuannya adalah membuat mereka bisa bekerja sama dengan harmonis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Di bagian ketiga ini, kita akan buka kotak peralatan kita. Anggap saja intuisi itu seperti otot. Makin sering Anda latih, dengan latihan yang tepat, dia akan jadi makin kuat dan makin bisa diandalkan. Ini dia 4 latihan inti kita buat melatih otot intuisi. Pertama, kita perlu menenangkan pikiran buat menciptakan ruang. Kedua, belajar mendengarkan sinyal dari tubuh. Ketiga, mencatat dan merenungkan buat membangun kepercayaan. Dan yang keempat, terlibat secara kreatif untuk membuka jalur-jalur baru di otak. Yuk kita bahas lebih dalam satu persatu. Langkah pertama ini paling mendasar. Intuisi itu kayak bisikan, dan Anda nggak akan bisa mendengarnya di tengah keramaian. Coba deh meditasi singkat, jalan-jalan di alam, atau sesederhana mematikan notifikasi ponsel Anda. Ini semua bisa menciptakan keheningan yang kita butuhkan biar sinyal-sinyal halus itu bisa terdengar. Intinya adalah menurunkan volume kebisingan dari luar supaya Anda bisa mendengar suara dari dalam. Selanjutnya kita beralih dari kepala ke tubuh. Seringkali intuisi itu bukan sebuah pikiran, tapi sebuah perasaan fisik. Rasa mulas di perut, rasa lega di dada, atau bulu kuduk yang tiba-tiba merinding. Ini semua adalah data penting. Anggap saja tubuh Anda ini antena yang super sensitif. Kita cuma perlu belajar cara menyetel frekuensinya. Nah, ini langkah yang krusial banget buat mengasah ketajaman. Dengan membuat jurnal intuisi, Anda sebenarnya lagi menciptakan sebuah umpan balik. Anda catat firasatnya, lalu Anda catat apa yang beneran terjadi. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat pola dan membangun kepercayaan. Nggak perlu ribet kok, cukup satu buku catatan kecil untuk melacak firasat dan hasilnya. Ini adalah cara Anda mengkalibrasi kompas internal Anda. Terakhir, dan ini mungkin yang paling seru, bermain. Aktivitas kreatif seperti menggambar, menulis bebas, atau bahkan mendengarkan musik bisa melewati pikiran logis dan analitis kita. Ini seperti membuka pintu langsung ke alam bawah sadar, tempat wawasan intuitif itu berada. Ingat ya, ini bukan tentang membuat karya seni yang hebat, tapi tentang proses membuka kunci pikiran Anda.
Mari kita lanjut untuk melihat gimana cara kita membangun dari sini. Di bagian keempat ini kita akan membahas keterampilan yang sangat penting, kemampuan untuk membedakan, gimana cara kita menyelaraskan sinyal dan membedakan intuisi yang sejati dari semua kebisingan internal lainnya. Ini pertanyaan besarnya, tantangan yang kita semua hadapi. Pikiran yang kalut, skenario terburuk, apakah itu peringatan dari intuisi atau cuma kecemasan yang lagi ngomong? Ternyata ada perbedaan kuncinya loh. Kuncinya ada pada kualitas perasaannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, intuisi itu terasa tenang, jernih, dan membumi. Rasanya seperti sebuah pengetahuan yang dalam. Sebaliknya, kecemasan itu rasanya kacau, terburu-buru, didorong oleh rasa takut, dan seringkali malah bikin kita bingung. Jadi, lain kali Anda ragu, coba tanyakan ke diri Anda sendiri, bagaimana rasanya sinyal ini? Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bisa mendengar dan mempercayai sinyalnya, gimana cara kita menjadikannya sekutu yang praktis dalam hidup kita? Ini semua tentang integrasi. Ini poin yang sangat penting. Tujuannya bukan untuk membuang pikiran analitis kita, sama sekali bukan. Penguasaan sejati itu datang dari kemampuan memadukan keduanya. Gunakan intuisi Anda untuk mendapatkan hipotesis awal, lalu gunakan logika Anda untuk menguji dan memvalidasinya. Ini adalah sebuah kemitraan yang sangat kuat. Tentu saja, ada beberapa jebakan yang harus kita waspadai. Otak kita punya bias, seperti kecenderungan mencari informasi yang cuma mengkonfirmasi apa yang sudah kita yakini. Jadi coba tantang firasat Anda. Dan ingat aturan sederhana yang dikenal sebagai HALT. Jangan membuat keputusan besar saat Anda hungry, angry, lonely, atau tired, alias lapar, marah, kesepian, atau lelah. Kondisi-kondisi ini bisa meniru sinyal intuisi yang salah. Jadi, apa yang harus Anda bawa pulang dari sini? Ini rencana aksi sederhana Anda. Mulailah dari yang kecil-kecil. Percayai firasat Anda tentang rute mana yang harus diambil atau apa yang mau dimakan untuk makan siang. Ajukan pertanyaan yang jelas pada diri sendiri, lalu ciptakan ruang agar jawabannya muncul. Ini semua tentang membangun kepercayaan diri, satu keputusan kecil pada satu waktu. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Intuisi bukanlah sesuatu yang perlu Anda temukan. Itu sudah ada di dalam diri Anda, terus-menerus memberikan masukan. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ia berbicara, tetapi apakah kita bersedia untuk berhenti sejenak, menenangkan kebisingan, dan benar-benar mendengarkan.